yang semakin mengasihi Tuhan. Setelah kita mendengarkan kebenaran minggu lalu, angkat tangannya. Katakan kepada kiri kananmu, engkau orang yang hebat, engkau orang yang dahsyat, karena kebenaran mendatangimu. Ada harapan baru. Hari ini hari yang baru. Kenapa hari ini baru? Karena kita memperhatikan perkataan-perkataan yang Papa sampaikan. Amen. Ketika kita terus memperhatikan, maka akan terbit fajar, yaitu muncul pewahyuan. Ketika datang pewahyuan, yang membenci menjadi mengasihi, yang tidak mengampuni menjadi mengampuni. Karena tanpa kau sadari, ketika engkau mendengar, kau diubahkan. Sakitmu sembuh, ikatanmu dilepaskan, harapan baru datang. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat firman yang sudah mendatangi kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berubah oleh karena kebenaran-Mu mendatangi kami. Oleh karena kebenaran-Mu membaharui kami, mencucikan kami, membersihkan kami. Sungguh kami semakin mencintai kebenaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siap memuji Tuhan? Sambil bersalaman sebanyak-banyaknya, mari kita memuji Tuhan.
has swept away. Thank you, Lord. On the horizon down is breaking. Forever our hearts are changed. It's a new day. Worthy of our praise. The proceeding word from heaven is lighting our way. It's a new day. Lebih lagi
So pour it out. Living water works from your mind. Pour it out, pour it out. So pour it out. So pour it out. Pour it out. Living water works from your Pour it out, mind. pour it out. So pour it out. So pour it out. Living water works from your mind. Living water. Living water works from your mind. Living water works from your mind. Mari kita berbahasa roh. Shakabaralaba, shekebedelaba, babandeleleba, lalaba. Orababaralaba, lalaba, delelebe. Shekababa, ya ya ya. Delelebe, lalalala, bababa, delelebe. Shebelelebe, shebelelebe, shebelelebe. Ikakande. Yetaba, yamosaye. Rebebe, rebebe, rabababa. Samandelalabo, samandelalabo, samandelalabo. Rebebebe, rebebebe, rebebebe. Mengalir, mengalir, melimpah, mengalir, membasahi, mengalir, menjamah, mengalir, memulihkan setiap kami. Ekarararabo, elebe, edalaba, sebebebebe. Rabababa, elebe, eleleba, sebebebebe. Your love, In the presence of your majesty, katakan, here I stand. here I Here I stand, oh Lord. Here Berkatilah Tuhan, here I stand. Sadarilah dimanapun engkau berdiri, Dia mengasihi kita. Here I stand. Oh, here I stand, here I stand. Sekali lagi katakan, here I stand. We worship Jesus. We worship Jesus. Oh.
terimalah syukur kita. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari yang bisa diperterjemahkan oleh manusia, Kau akan lakukan itu ke berbagai level pengertian kami hari ini. Karena Kau bisa bicara bahkan kepada semut. Engkau bisa bicara kepada keledai. Kau bicara kepada ikan yang membawa Yunus. Kau juga bisa bicara kepada kami, Bapa yang kekasih. Dan dengan berbagai level pengertian kami, Engkau bisa bicara kepada kami. Dan ketika Engkau berbicara, pasti kami sembuh. Ketika Kau bicara, pasti kami merdeka. Ketika Kau bicara, ada hari baru. Ketika Kau berbicara, ada kejelasan. Ketakutan menyingkir, kegelapan menyingkir. In the name of Jesus. Karena ketika Kau bicara, ada kejelasan. Amen. Itu sebabnya Tuhan, kami mau katakan, berbicaralah. Yes. Hamba-Mu siap. Amen. Amen. Sebab di hari yang Kau tidak didengarkan lagi oleh manusia itu, putus akses dari pohon kehidupan, mereka mati ya Tuhan. Mari angkat tangan-Mu di hadapannya. Kami mengakui di hari kami tidak lagi mendengar Engkau. Sesungguhnya kami mati ya Tuhan. Sekalipun kami bernafas, sekalipun kami beraktivitas seperti orang lain beraktivitas, tetapi di mata-Mu kami already died. Tetapi Tuhan, Engkau menganugerahkan kepada kami suara yang terus menghidupkan kami, memerdekakan kami, membuat kami menapaki hari-hari kami dengan penuh arti. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Katakan terpujilah nama Yesus. Katakan terpujilah nama Yesus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Roh Kudus. Terpujilah Bapa yang ada di tengah-tengah kami. Beri kemuliaan kepadanya. Haleluya. Hari ini hari yang baru. Baru karena firman-Mu baru. Thank you God. Kaulah semangat kami. Kaulah semangat kami. Alasan kami hidup hanya Engkau. Hanya Kau. Terpujilah nama-Mu, dan yang mengasihi Dia bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kirinya. Alright. Yes. Baik, silakan duduk semuanya. Haleluya. Firman Tuhan semakin dalam membawa kita pada pengertian demi pengertian. Dan kita tidak menyangka bahwa Dia menyingkapkan sedemikian dalam dari firman itu. Apa rupanya yang sedang saya sorot? Tentang isi pikiran Kristus. Isi pikiran Kristus. Sekarang kita memahaminya. Dan sebelum saya lanjutkan pada rahasia demi rahasia, maka kita akan baca dulu dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ini Tuhan kita, Tuhan Yesus. Pikiran Tuhan milik Tuhan. Bukankah begitu? Namun kalimat berikutnya, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Karena mereka yang memiliki pikiran Kristus memahami pikiran Tuhan. Bisa paham maksud saya? Sehingga kita bisa selaras dengan kehendaknya, selaras dengan rencananya, dapat mengenalnya lebih dalam, sehingga kita bisa lebih intim dengan Tuhan sendiri. Memiliki pikiran Kristus bukanlah arogansi rohani. Karena Paulus dan mereka yang bersama dengan dia mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Tuhan yang disembah Paulus, Tuhan yang kita sembah. Roh yang menyertai Paulus, roh yang menyertai kita. Kata kami oleh Paulus, saya ada di situ, engkau ada di situ. Memiliki pikiran Kristus. Itu sebabnya indah sekali kalau gereja memiliki pikiran Kristus. Gereja bisa selaras dan harmoni dengan pekerjaan Tuhan di setiap musim. Dan minggu lalu kita sudah mendapati ternyata bisa lebih praktis, lebih simpel. Kita lebih mengenal pikiran Kristus karena kita memahami, mengetahui isinya. Dan itu ada di kitab suci, bahwa isi pikiran Kristus adalah hikmat Allah. Seringkali kita mengartikan hikmat Allah itu adalah kata-kata bijak. Tidak, saudara. Itu pun diredefinisi minggu lalu. Kalau kita baca di 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu. Ini Paulus datang kepada umat Tuhan. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Lihat itu. Aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang indah. Apa sinonim kata-kata yang indah? Kata-kata bijak. Apa sinonim kata-kata yang indah? Kata-kata yang manis dan sedap didengar. Tapi Paulus mendatangi umat Tuhan tidak dengan kata-kata itu. Bisa paham? Nah, kalau kita lanjutkan, atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Tidak. Dia menyampaikan kesaksian Allah tanpa mencampurinya dengan hikmat manusia, tanpa mencampurinya dengan kata-kata indah. Dia tidak meraciknya, tapi dia memberitakannya dalam kemurnian tentang Allah. Bisa paham maksud saya? Itu maksudnya Paulus. Aku tidak mencampur kesaksian Allah dengan kata-kata yang indah. Aku tidak mencampur kesaksian Allah dengan kata-kata bijak dan seterusnya. Tidak. Bisa mengerti? Karena hikmat Allah tidak kata-kata yang indah. Walaupun kata-kata yang indah itu baik. Saya tidak bilang kata-kata yang indah tidak baik, sehingga kita tidak belajar berkata-kata. Tidak, saudara. Semakin baik kata-katamu, semakin baik nilai hidupmu. Semakin baik kata-katamu, semakin baik karaktermu. Karena dari kata-katamu orang menilai dirimu. Tapi saya sedang berbicara hikmat Allah. Hikmat Allah itu berbeda, saudara. Saya mau kita justru memang harus memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata yang sedap didengar. Saya mau kita memiliki itu. Tapi saya sedang menyorot bahwa hikmat Allah tidak itu, saudara. Bisa mengerti maksud saya? Lanjut ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Ini hikmat manusia. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Berbeda, saudara, karena hikmat Allah itu mengandung kekuatan roh. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Karena hikmat manusia itu
menekankan pada kata-kata yang indah. Kalau kita mengejar yang seperti ini, kita akan bergantung pada hikmat manusia. Dari pengetahuan pada pengetahuan, dari kata-kata yang indah ke kata-kata yang indah berikutnya. Itu nggak mengubahkan kita, tapi hikmat Allah itu mengubahkanmu. Karena ada kekuatan Allah di situ. Kekuatan yang membebaskan, kekuatan yang menyembuhkan, kekuatan yang memulihkan. Bisa paham? Sehingga kita simpulkan minggu yang lalu bahwa hikmat Allah itu bukanlah kata-kata bijak, kata-kata yang manis dan sedap didengar, kata-kata yang populer, peribahasa, atau pengetahuan. Bisa paham maksud saya? Saya tidak berkata ini buruk, saudara. Tidak. Ini baik untuk dipelajari. Ini tanda dari kedewasaan juga. Bisa mengerti? Tapi hikmat bukan itu. Nah, minggu lalu kita menggarisbawahi bahwa hikmat Allah itu mengandung kekuatan Allah, mengandung kuasa Allah, dan senjata Allah. Kalau dia dilepaskan, maka yang tadi akan ikut juga dilepaskan. Saat hikmat Allah dilepaskan, kekuatan Allah dilepaskan, kuasa Allah dilepaskan, dan senjata Allah dilepaskan. Itu melebihi dari kata-kata yang indah. Dan kalau kita kembali dari minggu-minggu yang lalu, kita mengenal bahwa hikmat Allah ini lahir dari kebenaran. Bisa paham? Dengan memikir-mikirkannya, maka lahirlah wisdom of God, hikmat Allah. Bisa paham? Nah, saya mau kita sedikit mengenal dulu apa hikmat Allah ini. Walaupun minggu yang lalu saya berkata padamu bahwa hikmat Allah ini melebihi hikmat Salomo. Bisa mengerti? Nah, mari kita lihat dulu mengenai hikmat Allah 2 pasal, dan kita akan masuk lebih dalam setelah itu. Kita ke Amsal pasal yang ke-8. Mari kita lihat dulu lebih jauh tentang hikmat Allah ini. Amsal 8 ayat yang ke-11. Amsal 8 ayat yang ke-11. Tolong ditampilkan di depan, karena hikmat Allah di sini engkau akan melihat betapa awesome, betapa hebat dan mengagumkannya hikmat Allah itu ternyata. Ayat yang ke-11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi hikmat, kecerdasan, dan pengetahuan dan kebijaksanaan tinggal di rumah yang sama. Minggu depan saya akan berbicara padamu apa rumah hikmat itu, karena ini penting sekali. Paham maksud saya? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Lihat ayat ke-15. Karena hikmat loh saudara, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Mereka yang memiliki hikmat, mereka adalah kaum para raja-raja. Bisa paham? Ayat yang ke-16. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, itu hikmat. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Lihat ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Siapa ini? Hikmat. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, itu hikmat. Pada mula pertama
sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dari mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya. Makanya saya sebutkan minggu lalu, dengan hikmat Allah menjadikan alam semesta, mengisinya, mengaturnya. Bisa paham maksud saya? Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Aku itu siapa? Hikmat. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, sama-sama mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Itu sekilas tentang hikmat. Satu lagi coba kita lihat dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Katakan amin. Dan kakimu tidak akan terantu. Jika engkau berbaling, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dengan tidur nyenyak. Itulah hikmat sekilas untuk kita bisa memahaminya. Dan tahu kalian, hikmat ini disediakan bagi kita oleh Allah yang mengasihi dia untuk kemuliaan kita. Dari mana saya tahu? 1 Korintus pasal yang kedua. Yang begini disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6. Lihat di situ. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Kenapa? Karena Paulus memiliki pikiran Kristus. Bisa mengerti? Ternyata itu hikmat. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Kalian lihat tadi? Dia dari Allah, bersama Allah, beserta Allah. Bisa mengerti? Bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi yang tadi itu, yang adalah milik Allah itu disediakan bagi kita untuk kemuliaan kita. Amin 2 kali.
Ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia di ruangan ini? Hikmat Allah bagimu. Hikmat Allah bagimu. Dahsyat sekali hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita kalau kita hidup di sini. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah ini. Lihat ya. Di ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi hikmat Allah ini yang kita bicarakan ini, dan minggu lalu ini saudara, dia tersembunyi dan rahasia. Dan kalau kita baca di ayat ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Lihat itu. Tidak ada penguasa dunia ini, siapapun yang bisa mengenalnya, menjangkaunya, memilikinya. Bisa paham maksud saya? Mengapa? Karena ini tersembunyi dan rahasia. Di mana ini disembunyikan? Lihat saudara, nanti kita akan lihat. Ayub 28 menceritakan. Yuk kita ke sana. Tidak ada penguasa dunia ini yang tahu, karena dia tersembunyi dan rahasia. Itulah saking berharganya hikmat Allah ini. Mari kita lihat Ayub 28. Ayub 28. Lihat usaha manusia mencarinya, sia-sia. Lihat ya. Katakan tersembunyi dan rahasia. Ayat yang pertama, Ayub 28 ayat yang pertama. Memang ada tempat orang menambang perak, dan tempat orang menimbang emas. Besi digali dari dalam tanah, dan dari batu dilelehkan tembaga. Di mana barang-barang berharga ini kita peroleh? Pada umumnya di bawah, di kedalaman. Ini adalah sebuah simbol sesuatu yang rahasia. Bisa paham? Kita nggak bisa mendapatnya di permukaan, kita harus mencarinya lebih dalam. Yang di dalam itu bicara yang rahasia. Kira-kira begitu simbolnya ini. Paham maksud saya? Ayat yang ketiga. Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, dan di dalam kekelaman dan kelam pekat. Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas. Mengapa? Karena mereka di bawah. Mereka melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Betul? Burung nggak bisa melihat di kedalaman bumi. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Betul? Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungnya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Ingat tadi saudara, barang-barang berharga ada di bawah, orang bisa gali, tapi mereka nggak menemukan hikmat. Di 1 Korintus pasal 2 dia tersembunyi dan rahasia. Seberapa dalam pun kita menggali ke bawah, kita nggak menemukannya. Kita hanya menemukan barang-barang perak, permata, barang-barang emas, lazurit dan seterusnya. Amsal 8 menyebutkan dia atau hikmat tadi lebih berharga dari permata dan emas tua. Bisa mengerti maksud saya? Bisa mengikuti ini? Lanjut. Ayat 12, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Ayat 13, jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri yang hidup. Saudara bisa ingat kan? Ayat 14, kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut, ia tidak ada padaku. Apa ia ini? Hikmat. 15, untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Dia lebih berharga dari emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak.
Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Ayat 20, hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Hikmat Amsal 8 tadi, saudara. Hikmat di 1 Korintus 2 yang tersembunyi dan rahasia itu. Di manakah tempatnya? 21, ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Dia pun gak tahu. Ayat 23, Allah mengetahui jalan ke sana. Hanya Allah yang tahu. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Yang lain tidak. Burung tidak, binatang tidak, manusia tidak. Penguasa di dunia ini juga tidak. Ayat 24, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi ini Tuhan, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ini Allah, saudara. Bisa paham? Ayat 26, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Kalau kita baca ayat 28, pertanyaan saya adalah begini, di mana hikmat itu? Di mana? Kita tahu Allah tahu jalan ke sana, tapi di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? 1 Korintus pasal yang kedua. Itu sebabnya tak seorang pun bisa menjangkaunya, saudara. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama, ayat yang ke-6. Sudah sampai? 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, tak seorang pun yang tahu, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10 kuncinya. Lihat, dengarkan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya. Nya itu apa? Hikmat. Saya ulangi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya, hikmat tadi, oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi hikmat Allah tersembunyi di dalamnya. Bagaimana manusia bisa menjangkaunya? Itu sebabnya dengan memikir-mikirkan kebenaran, memikir-mikirkan hal-hal yang dari Roh, maka Roh akan menjangkau kedalaman hati Allah dan memberikan hikmatnya kepadamu. Itu sebabnya saya menyebutkan hikmat Allah lahir dari kebenaran. Kalau orang menggali ke dalam, itu sama dengan kita memikir-mikirkan, merenungkan kebenaran. Karena merenungkan, memeditasi, kalau kalian masih ingat beberapa minggu yang lalu saya menyebut adalah menggali. Saya tidak mengajarimu sesuatu yang putus-putus dan tak ada korelasinya. Saya membawamu dari level ke level. Makanya kalau kau mengikuti saya terus, apa yang saya sampaikan tidak ada yang kontradiksi di situ, tapi membawamu mengalir naik terus. Bisa amin 2 kali. Jadi dengan memikirkan kebenaran, memikirkan hal-hal yang dari Roh, kita menggali lebih dalam. Dan Roh Allah yang memberdayakan rohmu dengan bahasa-bahasa Roh Kudusnya
akan mengkomunikasikan hikmatnya kepadamu. Amin 2 kali. Dan kalau engkau memiliki hikmat Allah, itulah upahmu. Itu lebih mahal dari emas tua, itu lebih mahal dari lazurit, itu lebih mahal dari permata. Dengan sendirinya engkau akan naik dan duduk di antara para raja-raja. Engkau akan menjadi pemuka di kota, pemuka di bangsa. Engkau akan menjadi orang-orang yang menentukan nasib kotamu, bangsamu, dan domainmu. Amin 2 kali. Jangan berpikir tidak ada upahnya. Makanya saya sebut beberapa minggu yang lalu, memikirkan kebenaran pekerjaan. Katakan pekerjaan. Orang yang bekerja layak dapat upah. Apa upahmu? Hikmat Allah. Haleluya. Selamat datang di hari-hari yang baik. Selamat datang di tahun yang meningkat, yang meluap, yang cepat, dan berbuah banyak. Haleluya. Selamat datang di tahun yang meningkat, yang meluap, cepat. Katakan vem. Kurang cepat itu. Vem. Ah, itu lebih cepat lagi. Haleluya. Dan berbuah banyak. Kekayaan di tangan kananmu, umur panjang di tangan kiri. Tapi hikmat Allah tidak ditemukan bagi orang-orang yang lain. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, yang merenungkan firman-Nya siang dan yang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selama pohon itu menghisap air, dia akan tetap berbuah. Katakan, selama pohon itu menghisap air dari sungai kehidupan, pohon itu akan tetap berbuah. Selama aku merenungkan firman-Nya siang dan malam, aku akan tetap berbuah. Amin 2 kali. Good. Ini jemaat saya yang meningkat. Silakan duduk. Kalau begini kita mau khotbah terus saja. Haleluya. Itu sebabnya saya pakai tangan panjang, saudara. Karena saya tahu Tuhan memperlebar kapasitas roh kita. John nggak boleh pakai tangan pendek, mereka makin panjang. Apanya panjang Tuhan? Kapasitasnya. Haleluya. Dan ternyata benar. Amin, amin. Haleluya. Jadi upahmu besar, saudara. Upahmu besar. Itu sebabnya mari mulai bermimpilah. Lihat pengharapan yang lebih besar. Lihat hidup yang lebih besar. If I have the wisdom of God, kalau aku memiliki hikmat Allah, hal-hal yang besar, hal-hal yang indah akan ada di depanku. Haleluya. Amin. Nah, sekarang begini, kasih senyum dulu dong, karena ini belum berakhir. Masih ada satu rahasia lagi untuk membantumu mengenalinya. Dengarin Papa, bagaimana hikmat Allah ini dalam aplikasinya, dalam prakteknya. Ia tidak kata-kata yang bijak tadi Papa sebutkan. Ia tidak kata-kata yang indah. Kalau begitu, seperti apa aku mengenali dalam prakteknya? Bagaimana aku bisa mengenali Dia dalam aplikasinya kalau itu hikmat Allah? Saya akan membawa kalian kepada Matius pasal 11. Mengenali hikmat Allah ini dalam prakteknya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-11. Hikmat Allah bukan pengetahuan, katakan amin. Tapi Dia bersama pengetahuan. Dia bukan pengetahuan, tapi Dia bersama pengetahuan. Makanya bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan, tidak ada hikmat dalam dirinya. Bisa paham maksud saya? Nah, dengarin Papa baik-baik. Ini dia. Matius 11 ayat yang ke-19. Lihat ya.
Matius 11 ayat yang ke-19. Ready? Kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Apa maksudnya ini? Yang pertama, hikmat Allah itu mengandung perbuatan. Makanya dia bukan pengetahuan. Orang bisa menyampaikan pengetahuan, kata-kata bijak, tapi dia belum menghidupinya. Para motivator bisa berkoar-koar seperti kalkulator dan duduk di depan dengan para profesor. Tapi siapa yang bisa mengatakan dia menghidupinya? Kalau kau memiliki hikmat Allah, kebenaran itu kau hidupi. Jadi hikmat Allah itu mengandung perbuatannya, dan dia akan dibenarkan karena ada perbuatannya. Oke, katakan hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nomor 1, hikmat Allah mengandung perbuatan. Makanya ini tidak hanya sekedar pengetahuan. Mau nomor 2 kan? Nomor 2, lihat. Nomor 2, saat perbuatan itu dilakukan, ia memberikan bukti atau buah. Saat perbuatan itu dilakukan, ia memberikan bukti atau buah. Begitu caranya kau mengenali hikmat Allah itu datang padamu. 1, dia mengandung perbuatan. 2, saat kau lakukan, ada buktinya dan ada buahnya. Haleluya. Boleh kita berpikir sebentar? Asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Menurut kalian ini hikmat Allah atau bukan? Dari mana kalian tahu? Bisa amin dengan panjang. Alright. Senyumanmu menyegarkan saya, saudara. Karena kau tersentak. Apakah asal ku jamah jubahnya aku sembuh pengetahuan? Tapi itu datang dari mendengar berita-berita tentang Yesus yang adalah kebenaran. Saat engkau memperhatikan, merenungkan dan fokus, bintang timur terbit dari hatimu. Karena bintang timur adalah Yesus, dan Yesus adalah hikmat Allah. Wow, luar biasa kalian. Nanti kita makan sama ya siang ya. Pak Mare, saya ingat makanan kesenangannya. BPK. Bu Lani, sate. Sopi, sate. Tapi kemarin diralatnya nggak sate, Papa. Kenapa kau bilang sate? Aku hilang semua yang ku tahu. Kalau Papa tanya, oh nggak apa-apa, sate saat teduh. Kita bisa punya buku-buku yang besar-besar, pengetahuan yang banyak-banyak. Jika engkau nggak membawanya melahirkan sebuah perbuatan, itu bukan hikmat Allah. Itu belum hikmat Allah. Karena waktu engkau mengaplikasikannya, apapun keadaanmu, 12 tahun bisa berubah seketika. Boleh saya kasih contoh nomor 2? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa ini? Hikmat Allah.
Apa saja yang diperbuatnya, kalau kau memiliki hikmat Allah mengaplikasikannya, dia akan selalu berhasil. Makanya saya sebutkan kemarin, gak semua yang kau lakukan berhasil. Sehingga kau berkata kepada saya, Papa, semua ku lakukan. Jualan ku lakukan, ini ku lakukan, yang ini juga ku lakukan, tapi gak pernah mengalami terobosan. Aku gak percaya Tuhan memberkatiku. Tunggu dulu. Dari caramu mengeluh gak cocok diberkati. Dari caramu mengeluh saja kok gak cocok diberkati. Jangan mengeluh tulang, jangan mengeluh. Tunggu dulu. Mari kita redefinisi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil kalau kau mengaplikasikan hikmat Allah itu. Dia akan memberikan bukti dan buah. Makanya tahu kalian, satu hikmat Allah yang kau aplikasikan, seluruh hidupmu bisa berubah, keluargamu berubah, domainmu berubah, keuanganmu berubah. Makanya dia lebih mahal dari permata. Bahkan dia bisa membawamu pada kesembuhan, pada pemulihan, pada kuasa, pada mujizat. Amin, amin. Karena dia mengandung kekuatan Allah, kuasa Allah, dan senjata Allah. Makanya rajinlah, berimanlah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Beri tepuk tangan buat pemimpin pujiannya. Orang yang merenungkan, menggali firman akan bertemu hikmat Allah. Saat engkau mengaplikasikannya, apapun penyakitmu sembuh, apapun keadaanmu berubah. Perempuan pendarahan yang 12 tahun disembuhkan seketika. Mazmur 1 berkata, apa saja yang kau perbuat pasti berhasil. Dan terlalu banyak kalau kita ambil contoh-contohnya satu persatu. Tapi saya mau membawa kalian dulu kepada satu contoh yang sampai mungkin saat ini banyak dari kita, kok bisa ya? Mari kita lihat dulu. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat yang pertama. Ini cerita bagaimana perempuan yang kedapatan berzina dibawa oleh orang-orang Farisi, orang-orang Israel kepada Yesus untuk mencobai dia. Paham maksud saya? Nah, lihat ya, ayat yang pertama. Siap? Mari ikuti saya, katakan amin. Alright lah. Nah, ayat yang pertama.
Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Itu situasi yang sulit, saudara. Kalau Yesus berkata lempari, maka di mana hukum kasih dan pengampunan yang diajarkan Yesus? Karena Yesus mengajarkan ampunilah. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Paham maksud saya? Yesus akan melihat bagaimana yang diajarkannya itu berbalik kepada dia. Tapi kalau Yesus berkata tidak, jangan lempari, maka orang-orang Farisi, sah engkau penentang hukum Musa. Maka yang dilempari Yesus. Coba kalau kita dalam situasi itu, kita memerlukan apa, saudara? Uang? Kita bayari mereka, udah nggak apa-apa. Nah, 10.000, 10.000. Kau yang lebih tua kan? Nah, 1 juta. Ini anak-anak. Nah, 5.000. Udah pulang gitu kan? Ini kita memerlukan yang lebih dari uang, lebih dari permata, lebih dari emas. Karena tidak ada yang bisa menenangkan masa waktu itu yang di tangan mereka udah ada batu. Siapa yang pernah mengalami kejadian seperti ini di perjanjian lama? Salomo. Ada ibu yang punya anak bayi yang sah, ada ibu yang anak bayinya sudah mati, tapi karena dia cemburu, dia mengambil anak ibu yang masih hidup ini. Terjadilah perdebatan dan konflik, pertikaian di antara mereka sampai dibawa kepada raja. Salomo memanggil kedua belah pihak dan berkata, "Anak siapa ini?" Yang satu berkata, "Anakku." Yang lain berkata, "Anakku." Dan mereka menceritakan kronologinya. Nanti kalian baca sendiri di Alkitab. Lalu Salomo mengalami dilema, bagaimana ini? Salomo berkata seperti ini, "Penggal bayi ini menjadi 2. Kasih setengah sama ibu ini, kasih setengah sama ibu ini." Coba bayangkan hikmatnya. Tapi berhasil loh. Ibu yang sah berkata, "Jangan penggal, berikan saja sama dia. Nanti kalau dia sudah besar, dia akan tahu siapa ibunya." Lalu Salomo berkata, "Engkau ibu yang sah, kasih ke ibu ini, masukkan dia ke penjara. Pembohong." Tapi dengarkan hikmat Allah ini. Dengarkan saya dan lihat saya. Kalau itu kita ulangi sekarang, gak berhasil. Oh, belum tentu berhasil. Oh, kita meniru Salomo. Yuk kita adili. Bam, bam. Dua-dua berkata, ya udah penggal saja, kan gak berhasil. Karena sekarang ada orang yang membunuh anaknya demi makanan, saudara. Ada anak bunuh orang tuanya demi makanan. Yang begini-begini gak akan terjadi. Karena hikmat Allah nanti saya akan bagikan padamu, dia diaplikasikan dalam waktu sekarang. Gak bisa kau tiru-tiru itu, saudara. Nah, dengerin Papa lebih lanjut. Karena ini indah sekali. Indah. Bisa paham? Nah, dengerin saya. Sekarang kita ke Yesus. Berarti mirip gak dengan Salomo? Berarti Yesus, kita akan lihat tindakan Yesus itu adalah melepaskan hikmat. Bisa paham? Nah, mari kita lanjutkan. Yesus tidak langsung menjawab, saudara.
tapi dia menuliskan. Nah, lihat ya di situ ya. Ayat yang ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, menggoncang-goncang bahu Yesus, ayo cepat jawab, jangan diam saja. Petrus yang paling kuat menggoncang, ayo Tuhan, batu sudah di tangan mereka masing-masing. Kalau mereka melemparimu, kena juga aku. Please Tuhan, please. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, lihat itu, mendengar perkataan itu, tidak ada pedang, tidak ada pasukan, hanya kata-kata itu. Lihat ya. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Bisa nggak kalian bayangkan situasi itu yang penuh dengan aura membunuh menjadi damai sejahtera. Haleluya. Ini disediakan Allah bagi kita yang mengasihi dia. Alright. Nah, pertanyaan ini saya ajukan kepada kalian. Hadiahnya handphone saya. Sampai sekarang gak ada yang berhasil ngambil handphone saya, karena jawaban kalian gak ada yang benar sih. Dan saya berharap kali ini pun gak benar, supaya handphone saya gak hilang. Dan saya tidak mau bertanya pada fasilitator karena saya sudah kasih tahu jawabannya. Nah, dengerin saya, dengerin. Yesus menulis nggak di tanah? Bukan coret-moret loh. Kalau mencoret-coret begini nggak. Dan Yesus mencoret-coret di tanah. Yesus bukan Stephen, suka coret-coret. Atau Simon, atau orang tuanya Pak Febri, coret-coret. Coba saya mau bertanya, dia menulis apa yang ditulis Yesus di tanah? Fasilitator diam ya. Alright, karena saya memberitahu, kecuali kalian beritahu kepada saya. Alright lah. Senangnya membuat orang bingung. Yesus kan menulis di tanah. Apa yang ditulisnya? Ya, itulah yang dikatakannya, itulah yang mau saya tanya, apa? Yesus menulis di tanah. Betul kan? Ya. Dan kalau Yesus menulis di tanah, dia menuangkan pikirannya, menuangkan hatinya, mencari lebih dalam. Karena hikmat Allah itu senjata. Bisa paham? Dia memerlukan itu untuk situasi yang sedang ada badai. Makanya saya menyebutkan waktu Yesus berkata kepada badai, badai berhenti. Itu ekspresi hikmat Allah, saudara. Badai tenang, badai taat. Dari mana saya tahu kalau itu hikmat Allah? Karena hikmat Allah yang mengatakan supaya air jangan melewati batasnya. Alam diatur oleh hikmat Allah, berarti badai tenang oleh hikmat Allah. Berarti yang dilepaskan Yesus saat itu juga oleh hikmat Allah. Dan yang ditulis Yesus itu dari hatinya, dari pikirannya. Dan apa yang di hatinya itu yang diucapkannya. Berarti yang diucapkannya itulah yang ditulisnya. Haleluya. Makanya apa yang ditulisnya, apa yang diucapkannya? Mari sama-sama. Itulah yang ditulisnya. Apa yang terjadi ketika itu dilepaskan? Semua orang tenang, pergi satu-satu, dan selesai.
Karena Yakobus berkata hikmat yang dari atas adalah pendamai. Mari kita lihat, saudara. Yakobus pasal 3. Saya berharap kalian bisa naik level. Karena inilah firman untuk membawa Indonesia yang baru. Karena kalian generasi baru yang penuh dengan hikmat Tuhan. Lihat di situ, Yakobus 3 ayat yang ke-17. Yakobus 3:17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai. Inilah bukti-bukti dan buah kalau hikmat itu kau lepaskan. Dia adalah pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Karena hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nggak ada buah-buah dan bukti dari yang kau lakukan, dari yang kau katakan, itu belum hikmat Allah. Saat terjadi gonjang-ganjing, saat terjadi keributan, saat terjadi kekacauan, hikmat Allah dilepaskan, badai pun tenang. Orang-orang yang punya aura membunuh pun jadi berdamai. Kita memerlukan ini di Indonesia, di keluargamu. Makanya yang perlu bagi kita saat kita membangun keluarga adalah hikmat Allah. Jangan marah kalau anakmu melawan padamu. Yang kau perlukan hikmat Allah untuk membuat dia menjadi penurut, pendamai, dan seterusnya. Kita harus hidup di sini, saudara. Bisa mengerti? Hai badai tenang, dia tenang. Siapa yang berdosa lebih dulu melempari. Coba kutip itu sekarang, dilempari orang. Karena itu pengetahuan. Itu pengetahuan, saudara. Kalau kita ulangi yang dilakukan Salomo, bisa saja dipenggal bayinya. Kalau kita ucapkan itu di saat keributan, bisa saja orang melemparinya. Tapi kalau ini adalah hikmat Allah yang berkata, hai badai tenanglah, be still, maka badai pun tenang. Demikian juga kalau kau ucapkan, keributan dan pertikaian akan tenang. Indonesia memerlukan itu. Keluargamu memerlukan itu. Medan memerlukan itu. Domainmu memerlukan itu. Demi nama Yesus. Haleluya. Saat kau lepaskan, dia memberi bukti dan buah. Haleluya. Kalian bahagia? Nah, sekarang saya lanjutkan seperti ini. Sifat daripada hikmat itu adalah sekarang. Sifat dari hikmat Allah itu waktunya adalah sekarang. Kalau diulang belum tentu berhasil. Itu sebabnya engkau harus terus-menerus menghisap air dari sungai kehidupan. Selama engkau menghisap air, engkau akan tetap berbuah. Ingat pesan saya ini. Jadi kita bukan mengulang karena itu udah menjadi sejarah atau pengetahuan. Kita perlu kebenaran yang melahirkan hikmat Allah. Itu sebabnya kita harus merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena sifatnya itu adalah sekarang. Tulis lagi di bawah, ini penting sekali. Hikmat Allah dapat kita lihat sehari-hari dari prinsip-prinsip hukum alam. Hikmat Allah sehari-hari dapat kita lihat dari prinsip hukum-hukum alam. Kita sebenarnya kalau melihat alam dan memahami hikmat Allah ini, kita akan memuji-mujinya terus-menerus. Saya boleh ambil contoh seperti ini. Hukum alam, kita melihat hikmatnya adalah seperti ini. Lihat, sungai mengalir ke laut. Bukankah begitu? Tapi mengapa laut tidak pernah penuh? Bisa mengerti? Sungai mengalir ke laut, laut tidak pernah penuh. Dan sungai tidak pernah habis-habis. Dari mana sumbernya? Paham maksud saya? Hujan turun. Paham maksud saya?
Bumi menampung hujan yang turun itu oleh pepohonan. Lambat laun dia meresap ke bawah dan menjadi sungai. Dari hujan turun ke tanah, meresap ke bawah, mengalir perlahan-lahan menjadi sungai. Dan sungai terus mengalir ke laut. Laut tidak pernah penuh, laut menguap lagi. Bisa paham? Dan ketika laut menguap, dia menjadi hujan kembali. Dan begitulah siklus terus menerus. Berhasil? Itulah hikmat Allah. Sekalipun tidak mungkin, saudara. Karena itu selalu berhasil, prinsip-prinsip hukum alam itu selalu berhasil. Kita pun akan berhasil kalau menerapkan prinsip dalam hidup kita. Prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang ditetapkan, kalau kau mengikutinya, menghidupinya, dia akan selalu berhasil. Mengapa? Karena itu seperti hukum alam. Dan mereka yang menentangnya akan hancur. Paham maksud saya? Dari mana saya tahu mereka yang menentangnya hancur? Ambil contoh, kalau benda kita jatuhkan ke bawah, dia jatuh. Kita nggak bisa berkata, aku tidak akan apa-apa. Kita lompat dari ketinggian dan jatuh, mati. Karena kita tidak bisa menentang hukum dan prinsip. Jangan menentang hukum dan prinsip, engkau akan hancur. Tapi kalau kau menghidupi hukum dan prinsip, engkau akan berhasil. Karena hukum dan prinsip seperti hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah adalah bukti yang setiap hari bisa kita lihat selalu berhasil. Jadi mereka yang hidup dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum akan selalu berhasil. Itu sebabnya Alkitab berkata, hikmat ada di mana-mana. Dia berseru di jalan-jalan, dia berseru di persimpangan-persimpangan. Karena dari alam engkau akan tahu ada hikmat Allah di situ. Amin 2 kali. Belajarlah. Lihat alam, lihat binatang, engkau akan melihat hikmat Allah di situ. Sehingga bagi kita semua yang ada di ruangan ini, tidak ada halangan, hambatan, rintangan bagimu untuk menang, untuk berhasil. Karena kita dikelilingi oleh hikmat Allah. Tapi kita nggak belajar, ya kita nggak menerimanya, nggak mengalaminya. Tapi kalau kau belajar, engkau akan mengalami keberhasilan. Jangan jadi bodoh, belajarlah, tekunlah, carilah, maka mereka akan menemukan hikmat. Haleluya, haleluya, amin, amin. Kau bahagia? Mari kita lihat ayat yang terakhir di 1 Korintus pasal yang kedua tadi. Setelah itu kita selesai. 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 12 lompat. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Itu roh Kristus. Roh Kristus, bukan Roh Kudus, Roh Kristus. Mengapa kita memerlukan Roh Kristus? Lanjut, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita tahu hikmat Allah, dia berikan kau Roh Kristus. Makanya tidak semua orang bisa menerima, mengalami hikmat Allah. Tidak semua. Tapi mereka yang menerima roh dari Allah, Roh Kristus, Roh Kudus memberdayakannya. Mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya mereka bisa tahu apa yang dikaruniakan Allah. Apa yang dikaruniakan Allah? Hikmatnya. Bisa paham maksud saya? Di ayat yang ke-13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Ingat tadi, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, kalau kita hidup di sini, maka engkau akan memiliki ayat 16 tadi. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Inilah orang-orang yang memiliki
pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus bukanlah hal yang mustahil. Itu keharusan bagi kita yang percaya untuk mengekspresikan hikmat Allah. Itu sebabnya saya beri judul kita untuk minggu ini, yaitu isi pikiran Kristus, hikmat Allah bagian kedua. Bisa paham? Itu buat judulnya. Minggu depan saya akan membagikan rumah hikmat. Ingat aku tinggal, katanya tadi, masih ingat di Amsal pasal yang ke-8? Aku tinggal, aku tinggal, aku tinggal. Minggu depan. Oh, indah sekali. Saudara bahagia? Katakan rumah hikmat, tempat tinggal hikmat. Sebab hikmat berdiam dalam sebuah rumah. Bisa paham? Minggu depan hadir. Ini indah sekali. Mari bangkit berdiri. Bapa, terima kasih. Kau membawa kami ke level yang baru, naik lebih tinggi lagi, dan memahami ekspresi dari hikmat. Roh Allah mewahyukan pada roh kami, yaitu roh Kristus, hikmat-Mu, sehingga kami memiliki pikiran Kristus. Mereka yang memiliki roh Kristus memiliki pikiran Kristus. Angkat tangan. Bapa, ini umat-Mu yang Kau pilih, yang Kau panggil, dan yang Kau berikan roh di dalam hidup mereka. Aku berdoa supaya roh-Mu bekerja, memberi wahyu, memberi pengertian, memberi hikmat di dalam hidup mereka, sehingga dimanapun mereka berada, di keluarganya, di domainnya, di tengah-tengah masyarakat, di kotanya, di bangsanya, mereka mengekspresikan hikmat ini. Sebab banyak orang mencari hikmat ini, bangsawan mencari hikmat ini, raja mencari hikmat ini, para pemuka mencari hikmat ini. Dan biarlah mereka memilikinya, sehingga orang-orang tadi menemukan hikmat-Mu di dalam hidup mereka. Sama ketika masa di mana Mesir dilanda kelaparan, Firaun menemukan Yusuf. Firaun menemukan Yusuf. Sama seperti di Babel, Nebukadnezar menemukan Daniel. Demikianlah siapapun para pemuka di bangsa ini, di kota ini, di domain kami, menemukan kami yang membawa hikmat Allah. Sebab hikmat diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia, untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan kita. Haleluya. Berdoa dalam roh, berdoa dalam roh. Saboko da bakababa bakabahani, lembranda sandroko bara bakabahai, i brende bakamaba basadi, sobobo rababande kebeda bande de beda bakabahai. Oh, rebebe bando da bakabahai. Ayo berdoa dalam roh. Ileke beda bando bere bakabahai, sobora bakama bere beke beda bando. Hela la banda basoboko beke beda bando. Dipenuhi. Ayo berdoa dalam roh. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Penuh. Lebranda basama boko beira sande. Rela la bakababa bando reseke biande. Haleluya. Ayo berdoa terus. Charge lebih lagi. Bangun dinamika dalam diri. Bangun aliran sungai dalam diri. Bangun demi nama Yesus. Mengalir terus menerus. Sungai yang besar dari hatimu, aliran sungai kehidupan dari hatimu mengalir terus. Rasa kababa robokodabahan. Era
Sobrondo mandreke lebreka bahaya. Demi nama Yesus. Oh, reka baba bando beke beda bande lebreka bahaya. Oh, ayo sebentar lagi berdoa. Biarkan sungai itu mengalir dari hatimu. Air hidup mengalir di hatimu. Hari demi hari, tiap-tiap hari. Selama engkau menghisap air dari sungai kehidupan, engkau tidak pernah berhenti berbuah. Tidak pernah berhenti berbuah. Berdoa lagi. Oh, tidak pernah berhenti berbuah. Demi nama Yesus. Tidak pernah berhenti berbuah. Hisaplah air dari sungai kehidupan demi nama Yesus. Oh, rabakabakada bande bekebeda bando da bande bere bande de berendre. Haleluya. Haleluya. Oh, aku mau berdoa untukmu. Sebab aku dipanggil untuk berdoa untuk bersyafaat untuk. Dan kalau kau percaya pada pelayan Tuhan ini, taruh tangan kananmu di bagian hati. Letakkan di bagian hati. Yes. Saya akan berdoa untuk. Karena saya rindu supaya kau mengalami aliran air kehidupan yang memancar dari hati. Sebab engkau spesial bagi Tuhan. Engkau memiliki potensi untuk menjadi berkat bagi Indonesia. Karena di dalammu ada kehidupan. Di dalammu ada Roh Kristus. Dia menaruh hikmatnya di situ. Itulah sebabnya aku mau berdoa untukmu. Mau memberkatimu umat Tuhan. Supaya engkau mengalami hikmat Allah. Supaya engkau mengalami aliran air kehidupan yang tidak pernah berhenti mulai hari ini. Ada kesegaran dan kekuatan di batinmu. Ada roh yang menyala-nyala di dalam batinmu. Wajahmu akan berseri. Engkau akan bersemangat. Kehidupan akan bekerja di dalam dirimu. Engkau tidak merosot. Engkau bertambah kuat hari demi hari. Bertambah sehat hari demi hari. Sebab kehidupan bekerja di dalammu. Kehidupan bekerja di tubuhmu. Demi nama Yesus. Oleh imanku dan kasihku kepadamu. Inilah doaku. Taruhlah di hatimu. Bapa Sorgawi, Bapa kami semua yang melahirkan kami oleh Roh Kudus. Aku pelayanmu, hambamu Tuhan, mengangkat tanganku di hadapan tahta, menghadapmu untuk mereka, ya Allahku yang baik hati. Berdoa Tuhan, supaya mereka setiap hari, saat fajar menyingsing, saat matahari terbit di timur, demikianlah juga di hati mereka, air yang membual mengalir, air kehidupan mengalir, memancar hari demi hari,
hari demi hari, hari demi hari. Seperti fajar yang menyingsing tiap hari, yang menyegarkan tanaman dan padang, demikian juga aliran air itu mengalir setiap hari, menyegarkan kehidupannya, menyembuhkan kehidupannya, menyegarkan keluarganya, menyegarkan domainnya, menyegarkan kotanya, dan memberi kehidupan. Dan air itu, aku berdoa ya Bapa, tidak pernah stop, tidak pernah stop, tidak pernah stop, tidak pernah stop, tapi mengalir, membual tiap-tiap hari. Aku berdoa, siapapun mereka ini yang percaya, biarlah mengalaminya demi nama Yesus. Saat engkau membaca firman, membuka Alkitabmu, dia akan hidup, dia akan hidup, dia akan hidup, dia akan hidup. Dia tidak lagi tulisan yang mati, pengetahuan-pengetahuan, tapi dia menjelma menjadi kehidupan saat engkau membacanya. Sebab ada air kehidupan yang mengalir dari hatimu. Rasa laparmu dan hausmu akan firman-Nya akan membludak dari hatimu. Sebab firman itu hidup, firman itu hidup. Haleluya. Dan aku yakin mulai hari ini itu akan bekerja atas hidup. Iya, itu akan bekerja atas hidup. Iya, itu akan bekerja atas hidup. Aku percaya. Makanya hari-hari ke depan aku akan mendengar cerita-cerita tentang kemenanganmu, cerita-cerita tentang perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dimanapun kau berada, keluargamu, anak-anakmu, domainmu. Aku akan mendengarnya, cerita-cerita yang hebat, cerita-cerita yang perkasa, sebab engkau tampil dengan hikmat Allah di dalam dirimu. Perbuatan-perbuatan yang besar, cerita-cerita yang hebat akan terdengar, di telingaku. Haleluya. Oleh hidupmu, kota ini, bangsa ini akan menerima berkat. Bangkitlah umatnya, tampillah bersinar, jadilah terang dan jadilah garam bagi Indonesia. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati ku menyembah, soon.
1 menit bagi dia. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory. Haleluya. Bahando sobori bekebahai. Oh, thank you Jesus, thank you, thank you, thank you, thank you. Kami pulang dengan kekuatan. Kami pulang dengan roh yang menyala-nyala. Kami pulang dengan mimpi yang baru. Kami pulang dengan level yang baru. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Kita yang diberkatinya sama-sama berkata amen. Wow, haleluya. I want to know you. I want to hear your voice. I want to feel you more than me. I want to touch you, Lord. I want to touch. So I want to see your face. So I want you, Jesus, more than before. Crying out more of you, more of you. Jesus, I want more of you, my Lord. Sing, take me deeper than I've been before. Take me further, God, I long for more. Take me higher than I've been before. Oh, Jesus, I want more. Jesus, I need more. Oh, yeah. Crying out for more of you, Lord. I heard you long for more. I saw you long for more of you. More of you. More of